Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan titik inti pijat refleksi yang tidak boleh terlewatkan pada kaki ya. Jadi titik pijat refleksi ini fungsinya apa ya? Pijat refleksi pengertian dasarnya adalah bagaimana kita memijat pada bagian tertentu, kemudian pada anggota tubuh yang lain itu terasa. Nah sekarang saya ingin memberikan prakteknya. Jadi saya akan memulainya dari bagian kiri dan kanan kaki. Nah teman-teman bisa mengikutinya, mempraktekkannya kepada orang lain, mempraktekkan kepada keluarga, maupun mempraktekkan kepada diri sendiri. Nah jadi sekarang bagian-bagian mana saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama pada bagian ini. Kalau kita pijat pada bagian ini, di bagian ini, itu akan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Cara pijatnya boleh dengan cara seperti ini. Kalau kita sentuh pada bagian ini di bawah mata kaki, nah ini kaki bergerak, itu menandakan bahwa titik refleksinya kena. Ya, terasa sedikit agak kesetrum, betul Pak ya? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini satu yang tidak boleh terlewatkan pada saat kita melakukan pemijatan untuk pijat refleksi pada kaki. Nah, jika pada bagian ini terasa sakit, maka kita pijit di bagian punggung kaki ini. Titik berikutnya yang tidak boleh terlewatkan. Karena kalau kita pijit pada bagian ini, pada bagian ujung kaki akan terasa. Dan bahkan terasa sampai ke atas ini. Itu bisa terasa sampai ke sini. Nah, teman-teman, cara pemijatannya bagaimana? Ini titiknya tadi satu di sini, titik pertama, di sini titik kedua, ya, ini titik pertama, ini titik kedua, kemudian di sini. Nah, kalau kita tekan menggunakan ini, itu akan terasa sampai ke paha bagian dalam dan juga betis bagian belakang, bagian tengahnya. Kalau ditekan seperti ini, ya, jadi titiknya satu. Dua di sini di punggung kaki ini di bagian ujung tulang ini, kemudian yang ketiga di sini. Ini yang perlu difahami dulu. Jadi ini adalah titik-titik untuk mensinkronisasi urat-urat pada bagian kaki supaya semua bisa bergerak. Jadi tanpa menggerakkan bagian yang lain sudah terasa semuanya. Ini bisa terasa pada bagian jari kaki sampai ke punggung kaki dan belakang kaki di telapak kaki. Ini satu titiknya teman-teman. Ini titik keduanya di sini. Titik keduanya di sini. Titik ketiganya di sini. Titik keempatnya di sini. Ini kalau ditekan, ini akan terasa lagi sampai ke ujung kaki. Jadi dengan menekan bagian ini, 4 titik ini akan memberikan efek relaksasi pada kaki dan memberikan efek rangsangan di bagian telapak kaki agar pembuluh darah balik yang ada di telapak kaki bekerja secara maksimal. Cara pijitnya Pak Mumin? Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe untuk mendapatkan tutorial cara pijit dari channel Pijat Indonesia. Tekannya begini, kita urut sebaliknya. Kalau tadi 1, 2, 3, 4. Nah kita sekarang balik. Untuk cara pijitnya mulainya dari titik keempat dulu. Di sini tekan, kemudian tekan di bagian ini. Ini titik keempat. Kemudian titik ketiga kena tekan. Kalau titik ketiga ini sakit, di bagian ini sakit, maka renggangkan sedikit seperti ini. Nah, kalau berbunyi itu menandakan bahwa kaki orang yang kita pijit itu pernah mengalami keseleo. Kalau ada bunyi, krek. Ada bunyi, krek. Ini bunyi. Ini pasti pernah keseleo sebelumnya. Nah, ini ada bunyi krek. Ini yang akan mengakibatkan tertekannya urat pada bagian ini dan sakit pada bagian belakang betis pada saat berdiri dan juga
bisa mengakibatkan sakit pada bagian betis. Nah, cara pijatnya untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian ini, tarik pada otot betis ke arah bawah seperti ini. Tarik ke arah bawah seperti ini, tekan, kemudian ke bawah. Menekan secukupnya, tidak terlalu keras, bahkan hanya dengan berat kaki orang yang kita pijat. Bebannya hanya pada kaki orang yang kita pijit. Kemudian gerakkan tangan ke arah bawah, dari atas ke bawah. Kemudian untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian ini akibat keseleo, kita tekan di titik inti 1 tadi, titik pertama, sampai dia berbunyi dan terasa. Ini sudah terasa Pak ya? Ini sudah terasa sakit, seperti sedikit kayak agak kesetrum, tetapi nanti rasa sakit itu akan hilang. Kalau di sini sakit, maka kita goyang di sini. Kalau di sini masih sakit, gerakkan di titik yang pertama tadi di bagian ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita goyang-goyang begini sambil menggerakkan ke arah luar seperti ini dan menekan pada bagian titik pertama tadi, kemudian titik ketiga. Gerak-gerakan seperti ini, kemudian kita cek. Biasanya rasa sakit pada bagian ini sudah mulai berkurang. Betul Pak ya? Ini sudah mulai berkurang. Kemudian tekan dari bawah ke atas seperti ini. Dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering. Ini disebut dengan titik keseimbangan tubuh yang dalam istilah pijat refleksi disebut dengan yin dan yang. Tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Jadi tidak searah. Nah, kenapa harus dari atas ke bawah Pak Mukmin? Kalau seseorang pernah mengalami betis ketarik, ya, kemudian kita pijat ke atas seperti ini, urut keras apalagi ke atas seperti ini, maka itu bisa mengakibatkan timbulnya cedera otot yang ditandai dengan membirunya anggota tubuh di bagian kulit setelah selesai pemijatan. Tapi kalau cara pijat seperti ini yang Anda lakukan, maka saya jamin akan aman dan akan memberikan efek relaksasi pada kaki. Kaki yang sakit bisa menjadi hilang sakitnya, kaki yang pegal bisa hilang pegalnya. Yang sering kesemutan bisa dipijat dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah teknik pijat refleksi pada kaki. Teknik pijat yang benar tanpa meninggalkan rasa sakit setelah selesai pijat. Jika dilakukan dengan benar, maka saya yakin akan memberikan efek yang positif untuk kaki. Jika kaki sehat, maka anggota tubuh pun dalam melaksanakan aktivitas tidak akan terganggu dengan rasa sakit pada kaki. Itu cara pijat pada bagian kaki kiri. Teman-teman ikuti nanti secara seksama lagi di bagian sebelah kanan kaki. Nah, setelah kita pijat seperti ini, kita relaksasi kembali sambil menekan di titik pertama, menekan di titik kedua, dan menekan di titik ketiga. Setelah itu tekan lagi pada titik keempat. Kemudian pijat pada jari kaki. Ini untuk memberikan efek relaksasi pada seluruh urat-urat bagian tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini akan terasa. Memang sakit pada saat pemijatan, tetapi jika dilakukan dengan cara seperti ini, cara tekannya, maka tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Nah, rasa sakit hanya timbul pada saat dipijit. Setelah selesai dipijat, rasa sakit akan hilang dan hanya tersisa kesegaran pada kaki. Kaki yang sehat akan membuat tubuh menjadi sehat. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Setelah selesai menonton video ini, jangan berhenti di Anda saja, bagikan sebanyak-banyaknya supaya video ini menjadi salah satu video yang bermanfaat untuk kesehatan kaki para penonton di platform YouTube. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ingat kembali langkahnya teman-teman. Kita tekan dulu di titik pertama seperti ini.
titik kedua di atas ini, ya, di sini, kemudian titik ketiga di sini, dan titik keempat di sini. Jika pada bagian ini sakit, maka coba untuk mengambil otot betis seperti ini. Tarik dari atas ke bawah, kemudian tarik lagi dari atas ke bawah. Jangan terlalu keras dan jangan dari bawah ke atas. Karena kalau dari bawah ke atas, itu bisa mengakibatkan cedera pada bagian betis, bahkan minimal kadang-kadang memberikan rasa sakit setelah selesai pemijatan dilakukan. Jadi yang benar adalah dari atas ke bawah pada bagian belakang betis, dari atas ke bawah pada bagian belakang betis, di bagian luar tulang kering, dari bawah ke atas seperti ini untuk memberikan keseimbangan pada tubuh. Supaya ini maksudnya adalah untuk merangsang pembuluh darah balik pada bagian telapak kaki supaya aktif dan seimbang. Seperti ini cara pijatnya, teman-teman. Diikuti cara pijatnya. Kemudian menekan pada bagian ini, di sini, dan dorong ke atas. Ini pemijatan intinya. Kemudian di sini, tekan dari bawah ke atas. Ini yang di belakang, dari atas ke bawah, seperti ini. Nah, kemudian dites apakah pernah keseleo atau tidak. Kalau pernah keseleo, pasti ini ada bunyi. Nah, ini aman-aman saja, tidak sesakit yang di sebelah. Kalau yang tadi di sebelah ada bunyi, di sini bisa dipastikan ini tidak pernah keseleo. Betul, Pak? Betul. Nah, jadi teman-teman, kita tekan lagi di sini, kemudian relaksasi di bagian telapak kaki juga begini, boleh? Ya. Kemudian kita pijit pada bagian jari kaki. Jari kaki cara pijitnya begini, cara pegangnya begini. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan begini, kemudian di bagian ini tarik pelan-pelan. Ini bisa memberikan rasa sakit untuk mereka yang belum pernah dipijat seperti ini. Tetapi rasa sakit itu akan berhenti dan tidak akan berbekas setelah selesai pemijatan. Tekan secukupnya saja, jangan menekan terlalu dalam. Tapi yang bergerak adalah telunjuk dan jempol. Jempol hanya menahan, telunjuk yang menarik ke arah ujung. Jempol yang menahan, telunjuk menahan. Tarik telunjuknya, jempolnya menahan. Itu. Oke, teman-teman. Nah, setelah selesai pemijatan, kita kembali cek. Ditekan lagi titik yang tadi kita pijat seperti ini. Kemudian di bagian ini. Pelan-pelan direlaksasi. Ini walaupun saya mengarah ke bawah seperti ini, tetapi cara pijitnya menekan-nekan ke atas. Ya. Nah, itu direlaksasi. Kemudian pada bagian tumit, teman-teman bisa memijatnya seperti ini. Pada bagian tumit. Tapi jangan terlalu keras menekannya, karena biasanya kalau terlalu keras itu akan menimbulkan bekas setelah selesai pijat. Jadi sedang-sedang saja pada bagian tumit merelaksasinya seperti ini. Dan ini sangat terasa nyaman sekali kalau di bagian ini dipijat, teman-teman. Nah, seperti itu. Apalagi yang tumitnya sering sakit, cara ini boleh dilakukan. Silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya orang yang punya keluhan di kaki bisa terbantu. Jadi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Setelah menonton, like dan bagikan video ini sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel YouTube Pijat Indonesia. Oke, teman-teman, untuk merelaksasinya kita putar-putar seperti ini, kita goyang-goyang seperti ini, tapi tidak terlalu keras. Digoyang sesantai mungkin, serileks mungkin. Kemudian kita silangkan kaki seperti ini. Tapi tidak menekan terlalu dalam. Silangkan saja seperti ini, kemudian tekan secukupnya. Tidak berusaha untuk membuat ini tegang, tetapi kita relaksasi setelah selesai pijit supaya tidak ada rasa sakit yang tertinggal. Kita
tekan ringan begini. Ini pukulan ringan, tetapi berbobot. Pukulannya tidak mengambang. Ini berbobot. Tahan, pukul tahan, pukul tahan, pukul tahan, pukul tahan, 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 tahan. Kemudian setelah itu kita gerakkan kembali seperti ini, ke arah luar, ke arah dalam. Nah, jika ini dilakukan teman-teman, maka Anda akan mendapatkan kaki yang sehat. Jika kaki sehat, maka tubuh pun menjadi sehat. Oke teman-teman, terima kasih. Saya telah memperkenalkan 4 titik inti pijat refleksi kaki yang insya Allah akan bermanfaat untuk memberikan kesegaran pada kaki. Buat teman-teman yang ingin membantu orang lain, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat, salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.